Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felni dengan stambuk A1 Q1 1904. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan konseling konstruksi personal. Kelly berpendapat bahwa orang mengungkapkan aspek kepribadian mereka sendiri dalam suatu konstruk yang mereka gunakan untuk menggambarkan orang lain. Seseorang tidak dapat menyebut orang lain bajingan tanpa membuat dimensi bajingan dalam kehidupannya juga. Konstruk yang berbeda merupakan bagian kepribadian dari orang yang kita bicarakan. Perbedaan semacam ini dalam sistem konstruk memiliki konsekuensi interpersonal yang penting. Perbedaan ini seringkali memberikan kontribusi terhadap kegagalan dalam komunikasi di antara kelompok. Kesulitan dalam berkomunikasi juga dapat terjadi ketika kelompok melihat diri mereka sendiri berada pada pihak yang berlawanan dengan kelompok lainnya, gagal mengenali bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Konstruk, tipe dan sistem konstruk. Kelly membedakan antara dua tipe konstruk yang berbeda, yaitu verbal dan praverbal, di mana konstruk verbal dapat diekspresikan dalam kata-kata, sedangkan konstruk praverbal adalah salah satu yang digunakan meskipun orang tersebut tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikannya. Selain itu, untuk membentuk antara tipe konstruk, aspek penting lainnya dari sistem teoritis Kelly menyangkutkan keseluruhan kumpulan konstruk pada orang. Konstruk yang digunakan oleh orang diyakini diatur sebagai bagian dari sistem. Dalam sistem konstruk personal, konstruk berbeda dalam kaitannya dengan keadaan di mana hal tersebut diaplikasikan. Intinya, menurut teori konstruk personal Kelly, kepribadian dibangun atas sistem konstruknya. Teori konstruk personal dinyatakan dalam satu asumsi dasar dan dikolaborasikan oleh 11 korolaris yang menyatakan bahwa a personal processes are psychological canalizing by the way in which he anticipates event. Proses seseorang secara psikologis dijembatani oleh cara orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Untuk menguraikan teori konstruk personalnya tersebut secara lebih spesifik, Kelly menguraikannya ke dalam bentuk 11 korolaris konsekuensi yang dijadikan sebagai konsep dasar dan spesifik dalam menjelaskan isu-isu utama mengenai sistem konstruk. Kata kolaris dalam teori personal konstruk mengacu pada ide yang terbentuk dari sesuatu yang sudah terbukti, di mana konsekuensi secara alami akan mengikuti ke-11 kolaris tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, construction kolaris. Tidak ada dua kejadian yang sama persis, namun seseorang akan menafsirkan beberapa kejadian mirip agar bisa dipahami sebagai hal yang sama. 2. Individuality corollary. Manusia berbeda satu sama lain dalam konstruksi kejadian-kejadian yang mereka alami. Ketiga, organization corollary. Organization corollary menekankan hubungan antara konstruk dan kondisi di mana manusia bergerak sesuai karakternya demi kenyamanan mereka dengan mengantisipasi kejadian-kejadian. Sebuah sistem konstruk yang mencangkup hubungan hierarkis di antara konstruk. 4. Dichotomi corollary. Kelly menyatakan dichotomi corollary sebagai sistem konstruk yang tersusun dari sejumlah konstruk dikotomi. 5. Corollary choice corollary.
6. Ranger-Colare. Konsep Kelly tentang Ranger-Colare menyatakan bahwa konstruk pribadi bersifat terbatas dan tidak relevan untuk segala sesuatu. 7. Eksperiensi Corollary. Dasar dari teori konstruk pribadi adalah antisipasi terhadap kejadian-kejadian. 8. Modulation Corollary. Modulation Corollary didefinisikan Kelly sebagai variasi dalam sistem konstruk pribadi ditentukan oleh kemampuan persepsinya melalui jangkauan kesesuaian varian-varian berbeda. 9. Fragmentation Corollary. Meskipun Kelly mengasumsikan stabilitas atau konsistensi menyeluruh terhadap sistem konstruk pribadi, namun konsepnya tentang fragmentation Corollary justru mengasumsikan kemiripan di antara mereka. Secara ringkas, Kelly mendefinisikan apabila manusia menggunakan sebuah konstruk terhadap pengalaman yang mirip dengan yang digunakan orang lain. 10. Commonality Corollary. Meskipun konsep pendukung yang kedua dari Kelly mengasumsikan perbedaan manusia satu sama lainnya. 11. Sociality Corollary. Konsekuensi pendukung terakhir Kelly Sociality Corollary yang bisa diringkas sebagai ketika manusia dapat memahami secara akurat sistem keyakinan orang lain, bisa jadi mereka juga berperan utama dalam proses-proses sosial yang melibatkan orang-orang tersebut. Pandangan Kelly tentang manusia. Kelly menggambarkan manusia sebagai seorang peneliti. Tiap-tiap individu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia dan individu tersebut. Menguji hipotesis yang mereka punya serta mempraktikkan hipotesis tersebut dalam dunia nyata. Tidak masalah apakah interpretasi yang dibuat ini tepat atau malah tidak tepat. Yang terpenting adalah imajinasi individu tentang realitas yang memberikan makna bagi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup masing-masing individu. Dengan kata lain, perilaku manusia diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Pandangan Kelly yang bertujuan untuk menjelaskan keyakinan individu dan pandangan dunia mereka yang membentuk dua kutub yang saling berlawanan dalam dimensi kognitif ini disebut sebagai personal world. Dalam Yesus Shamsu menjelaskan bahwa pandangan Kelly tentang manusia adalah: pertama, manusia adalah saintis yang mencoba untuk memprediksi dan mengontrol fenomena atau tingkah laku. 2. Manusia itu pada dasarnya berorientasi ke masa depan. Ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk memprestasikan atau mengkonsep lingkungan daripada hanya meresponnya. 4. Manusia dapat mengembangkan rumus alternatif teoritis tentang fenomena, menafsirkan dan mengkonstruksikan lingkungannya. 5. Kehidupan merupakan representasi atau konstruksi dari kenyataan, dan kualitas hidup manusia ditunjukkan manusia untuk menciptakan dan kembali dirinya sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan. Kelly tidak pernah tegas mengenai asal-usul dari sistem konstruk. Ia mengatakan bahwa konstruk berasal dari observasi terhadap pola berulang berbagai kejadian, namun sedikit mengelaborasi jenis kejadian-kejadian yang mengarah pada perbedaan seperti orang-orang antara sistem konstruk yang sederhana dan kompleks. Oleh sebab itu, komentar Kelly berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan terbatas. Ia menekankan perkembangan konstruk praverbal pada bayi dan interpretasi budaya karena menjangkau proses harapan yang dipelajari orang-orang berada dalam kelompok budaya yang sama, dalam arti
bahwa mereka berbagi dengan cara-cara tertentu tentang menafsirkan kejadian dan memiliki jenis yang sama tentang harapan perilaku. Penelitian pengembangan terkait teori konstruk personal secara umum menekankan dua jenis perubahan. Pertama, eksplorasi atas peningkatan kompleksitas sistem konstruk yang berhubungan dengan usia. Kedua, eksplorasi atas perubahan-perubahan kualitatif dalam lingkungan terbentuknya konstruk dan kemampuan anak-anak untuk lebih empati atau waspada terhadap sistem-sistem konstruk orang lain. Terkait aplikasi teori konstruk personal. Tes Rowell Construction Repertory. Kelly mengembangkan teknik penilaiannya sendiri, Rowell Construct Repertory Test. Sebagai teknik penilaian, tes rep mungkin lebih berhubungan dengan teori kepribadian dibandingkan tes kepribadian komprehensif lainnya. Tes rep ini digunakan untuk mempelajari sampai sejauh mana seseorang dapat digambarkan sebagai kompleks secara kognitif, mengidentifikasi sampai sejauh mana seseorang dapat memandang dunia dalam kerangka yang teridentifikasi. Tes rep terdiri dari dua prosedur. Pertama, pengembangan daftar aktual person yang didasarkan kepada role title list. 2. Pengembangan konstruk yang didasarkan kepada perbandingan tritunggal person. Pada prosedur pertama, subjek diberikan role title list atau daftar peran yang dipercaya sebagai hal penting bagi semua orang. 3. Proses dinamika kepribadian. Oleh karena itu, pada intinya individu membuat prediksi dan mempertimbangkan perubahan yang lebih jauh dalam sistem-sistem konstruk karena mereka berdasarkan perubahan yang mengarah pada prediksi yang akurat atau tidak. 2. Perkembangan abnormal. Pembahasan proses ini akan lebih kompleks dengan diperkenalkan konsep anxiety dan threat. Kelly mengartikan konsep-konsep ini sebagai berikut. Anxiety atau cemas adalah suatu pengenalan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikonfrontasikan kepada individu terletak di luar daerah sistem konstruknya. Seseorang akan cemas ketika dalam kondisi tanpa konstruk, ketika seseorang kehilangan penguasaan konstruk atau sebuah peristiwa dan ketika seseorang sistem konstruk jatuh. Sistem konstruk jatuh. Threat, ancaman, merupakan kesadaran akan ancaman terjadinya perubahan konstruk dirinya. Menurut Kelly, dalam Yusuf Shamsu, psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Psikopatologi meliputi konsep-konsep aggression, hostility, guilt yaitu aggression. 2. Hostility, but guilty. Psikopatologi itu merupakan respon yang tidak sehat terhadap
anxiety, bentuk-bentuk respon itu adalah sebagai berikut. Construction, kedua dilation, ketiga excessively impermeable. Perubahan positif yang dibahas oleh Kelly dalam kerangka perkembangan sistem konstruk yang lebih baik karena gangguan disebabkan penggunaan terus-menerus sistem konstruk yang invalid, maka psikoterapi dianggap sebagai proses membantu klien meningkatkan prediksi mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.